untuk mendekati ke bagian area Lipovka, center bisa dimainkan, apal juga dari Alter Ego. Benar-benar nyaman, kita tahu rumah mereka berada di bagian Lipovka. Mereka juga bakal menentukan dengan looting waktu yang sudah dimiliki oleh mereka untuk beberapa setup lagi yang mungkin bisa dimainkan. Dan masih banyak mayoritas berada di bagian kiri Pick Me yang tidak kita lupa berada di bagian belum terlalu jauh bersama T2K. Namun di sisi lain Sam9 yang tadi kita bahas akan kembali mendonorkan satu elim kepada tim Bigatron Red ataupun Next Gen. Aduh, tapi ada sempat balasan, hasil pun tumbang. Masih ada bayaran yang sama, masih berimbang, satu tukar satu, tapi susulan datang lagi. Ternyata Luxi pun tumbang. Foxy harus kembali berdansa di bagian lantai satu, tapi granat begitu cepat untuk menghentaskan semua player aktif di bagian area rumah jumping. Berarti Sam9 begitu kuat. Tadi Sam9 juga baru di Bukit Kentang, tiba-tiba di Bukit Jumping, bro. Gila, cepat Berarti banget. memang pergerakannya tidak lambat mereka. Mereka ingin lebih efektif lagi untuk dapat tempat demi tempat sehingga sudah ada di rumah jumping tersebut. Namun untuk tim-tim yang ada di Milta kali ini Reski sangat bertumpuk, sedangkan zona ada di utara. Mau nggak mau mereka harus beresin ini semua. Ternyata satu pemain DRS, trading terjadi. Apex masih mencari di mana keberadaan pemain-pemain yang lainnya dari DRS. Namun revive lebih diutamakan agar mereka bisa optimal untuk melakukan fight, karena di sisi lain ada satu pemain lagi yang sepertinya dibiarkan bleeding out. Masih jauh posisinya tadi satu pemain dari 4MV. Oh tidak, dekat. Akhirnya 4 pemain bisa dibangkitkan. Kanggu kedatangan masing-masing tim lawan. Masih zona ternyata, tapi ini zonanya pojok ya. Harusnya sih nggak zona lagi sih kalau dari posisi dan juga berdekatan dari garis circle-nya. Harusnya Bigetron di next circle-nya nggak dapet. Mereka mau nggak mau harus geser lagi. Dan terlihat di dekat dari Bigetron di area barat itu ada compound, 3 compound yang bisa dimanfaatkan. Bahwa di bawah sana ada pemain dari lawan, namun tidak dilanjutkan sepertinya karena Zuxi lebih memilih untuk regroup dengan rekan-rekan yang sudah memiliki compound. Compound ini yang aku bahas tadi ternyata diambil juga oleh Red Aliens dan tidak ada tim manapun yang mengambil area sini. Mereka bergerak tentu mengikuti pergerakan dari seorang Genfos ke area utara, ke sisi yang lebih terbuka lagi. Tidak ingin mereka bertemu dengan yang lainnya. Hati-hati Genfos, ini momentum bisa mendapatkan satu pemain dan ternyata itu dia. Oh no, proning dilakukan oleh Luck, masih cukup luck dia, tapi lucknya hanya sebatas itu saja. Luck tertumbangkan kali ini. Bisa pemain dari tim Betex masih jauh di area bawah sana bertemu dengan PEV. Apakah PEV berhasil untuk menumbangkan sisa-sisa pemain dari tim Betex? Belum terlihat, namun tembakan N4 dari seorang Zuxi masih miss the shot ke area PEV. Satarles datang di area low groundnya. Sanchirji tertumbangkan, Jiro pun tertumbangkan. PEV, what? PEV yang pulang duluan, padahal mereka yang nyerang Mabetix loh. Asli, tiba-tiba hilang. Dan ini semua kesempatan dari utara benar-benar disapu bersih oleh tim Bigatron Red Alliance. Luar biasa dengan sebuah permainan rapi. Tidak ada yang terlalu offside, tidak ada yang melakukan hal yang lebih membahayakan kepada mereka, tahu batasan mereka, tidak adanya gerakan tambahan sehingga mereka sekarang menemukan momentum kepada beberapa player dari T2K dan juga Mabetex. Banyak tim yang mulai berguguran juga, semakin besar lagi kesempatan untuk tim-tim dari segi elimination dan juga placement lebih baik lagi. Flux juga benar-benar dikunci, tidak dikasih keluar lagi dari area tersebut. No Mercy berada di satu buah pos kecil juga, masih cukup jauh ketika pergantian circle ke area stage ke-6 mungkin akan meninggalkan area tersebut. Tapi yang terpenting, Bigetron kembali menghancurkan lagi beberapa player di bagian area rumah depan. Dengan kemenangan tersebut bisa membuat mereka bernafas lebih lama lagi karena ada satu buah kompon tanpa ada gangguan yang lebih dekat ke area mereka. Skyura akan memantau juga dengan beberapa titik yang dimainkan oleh Arki dan Genius, low HP. Apa itu? Hati-hati meledak, tidak sempat untuk melakukan healing. Yap, benar sekali. Benar perpecahan di bagian area rumah garasi yang sebelumnya dipertemukan kedua tim yang datang dari Mongolia.
tapi akan dibubarkan dari Titu Kentana. Bantuan datang, tapi granat juga akan terus disusulkan di spam oleh Satar. Lestan terkonek di sana. Sebuah hal yang baik kembali kita lihat dari Bigetron Red Alliance kembali bangkit lagi. Membuat Dead Game semakin dalam bahaya. Dari fight tersebut juga semakin membuat area permainan mereka lebih enak. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Cuma fokus ke bagian satu titik. Ketika Wura keluar dari rumah, akan benar-benar disambut. Area permainan dari Wura semakin dipersempit lagi kali ini, Odidia. Ini kesempatan masih sangat pasif, Reski. Asli masih tahan menahan, menunggu siapa yang lebih tidak sabar, siapa yang lebih dulu membuka badan. Boro yang tadinya menjadi informan harus kembali bergabung. Satarles pun low di sana, dikirimkan satu buah granat lagi membahayakan. Ini yang tadi kita bahas bahwa siapapun yang akan tertangkap terlebih dahulu akan membuat tim yang belum tertangkap lebih leluas, lebih pede lagi dari segi pergerakan mereka. Dan ini akan menjadi hal yang menarik dari Mafia Ninja bersama teman-teman mereka membangun sebuah area batasan dari bagian sisi kanan. Banyak smoke yang sudah kembali dibuka. Smoke untuk ingin ngepres dari bagian sisi kanan, namun di waktu yang ada ketika mereka sibuk bermain utility, Satar berhasil terselamatkan kembali. Bigetron bisa kembali bangkit dengan 4 member aktif mereka, namun mereka tidak menyadari kalau mereka semua full dari bagian kanan. Genpot bisa menyelundup perlahan dari bagian sisi kiri. Dua datang. Posisi yang terlalu terbuka, terlalu pede. Namun Satarles ataupun Laparles pun terbuka. Terlihat prediknya masuk 2 tumor dari Bigetron. Menjadi sebuah bahaya besar pada Bigetron. Wura bisa memanfaatkan waktu tersebut. Wow, dalam bahaya. Tersisa Suksi berada di satu buah dalam asap kali ini. Yang semakin terlihat jelas posisi yang sudah diketahui. Granat datang, namun Suksi sudah berhasil kembali nge-heal up HP bar, tapi Predik pun tetap masuk dan kemenangan untuk di match pertama hari kedua Grand Final tetap didapatkan oleh Ternyata udah gak usah dipermasalahin. Toh kalau misalnya nih ada viewers yang nonton NBA itu sama sekali tidak ada casternya yang nge-hype bentak-bentak. Nah balik lagi itu kan masalah selera ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai selera kalian ya nggak usah marah. Selera tuh nggak bisa didebatin. Benar. Nikmatin aja gamenya kalau nggak suka sama casternya. Jadi biarkan caster berbicara. Hati-hati, betul sekali ada T2K di sana. Jangan sampai Alpha bertemu dengan T2K dengan sangat mudah. Oh no, momentum yang tidak kita inginkan. Satu persatu main dari tim Indonesia bertemu dengan tim lawan secepat ini. Apakah berhasil ternyata Alpha mendapatkan seorang turu. Diturukan saja, namun datang backup yang datang begitu ramai. Apakah bisa kesempatan ini untuk Alter Ego, namun di sisi lain Boyjo tertumbangkan. Tapping dari Rosemary dengan mini 14 ya. Oh, masuk semua pelurunya tapi belum sampai. Turn off down dan Rosemary bertahan sendirian. Ini entah apa yang terjadi dengan Alter Ego, mereka bermain masing-masing aja, Ki. Ada yang fokus ke Bigetron, ada yang fokus ke T2K. Harusnya mereka bareng-bareng gitu komunikasinya. Apa yang terjadi? Namun ternyata Leonpang dengan DBS yang mendapatkan Rosemary yang dipulangkan di posisi ke-15. Waduh, terlalu cepat untuk Alter Ego sesibuk ini. Oke. Nah, T2K presentasi kali ini hasil. Oh no. Terjatuh, terbaca oleh Sanchirji posisinya. Hansil harus segera diselamatkan oleh anak-anak dari tim Bigetron NG lainnya. Tapi entah apakah mereka akan cukup cepat bisa menyelamatkan seorang Hansil. Karena posisinya itu terjepit, Ki. Benar-benar terjepit. Leonpang berbeda sisi. Mereka kayaknya pisah-pisah. Dan Luxi datang dari tim NG juga. Ingin mengusir keberadaan anak-anak dari tim T2K. Terlihat cukup besar, terlihat cukup untuk menumbangkan satu pemain dari area jauh. Tapi Hansil nggak bisa diselamatin lagi. Turu datang, dia melewati sisi. Dan juga bukan main-main lagi. DRS dari tadi jarang banget. DRS kayaknya pasif banyak, nurunin tempo permainan mereka. Belum tahu apa yang dialami oleh mereka di Grand Final. Karena yang kita tahu DRS adalah salah satu kontender terberat di liga kemarin. Granat kembali berlanjut.
Bigetron Red Alliance yang cenderung kali ini di Grand Final bermain dari bagian area tebing. Sudah mendapatkan lagi beberapa korban. Kembali dipantulkan lagi, dimasakin lagi. Wura akan kembali dibalas ketika tadi Wura menggagalkan kemenangan untuk Bigetron di range yang pertama. LDD. Oh no, tadi sepertinya sudah dibantu body system yang sangat baik, jatuh satu pemain dari tim Hura. Oh, tapping. Dari S12 kanya melawan DBS tertumbangkan seorang Himson. 2 pemain terakhir, bahkan 3 pemain dari tim Hura masih ada di area atas, bergerak dari sisi bawah. Tim Bigetron Red Alliance, Satalas pun datang dari sisi belakangnya. Tiba-tiba cukup berani satu pemain dari tim Hura ini. Oh no, apa yang terjadi? Masih bisa selamatkan kah? Masih ternyata. Dua pemain dari tim Bigetron berdempetan mereka. Untung Satalas datangnya dari area belakang. Seorang pemain Hura, Malik, kali ini terjebak di area perairan, berusaha untuk didapatkan oleh para pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Belum juga berhasil. Satar sudah mengetahui di mana keberadaan dari Malik. Malik terus dilakukan predict shot di area air, no zona. Sudah mendekat stage keempat, tidak main-main, ini sakit dan Malik lebih merelakan dirinya untuk dipulangkan oleh Tucson. Malik harus tenggelam. Orang yang masih bersembunyi di bagian belakang mereka, yaitu T2K yang bertahan di bagian dalam air. Wah, akan teralihkan lagi fokus mereka. Tapi sejauh ini mereka tetap fokus saja untuk orang belakang. Dan airnya tidak mati oleh Dusan ataupun tenggelam, tetapi berbuahkan elim pada Bigetron Red Alliance lagi dia. Yap, Bigetron Red Alliance mendamba pun dari Kluk, tapi Kluk akan kembali berjuang terus-menerus dari tembakan belasan 4MV, memanfaatkan dalam beberapa waktu. Namun dari 4MV ketika mereka mendapatkan sebuah garasi, adanya mobil yang baru bisa dipakai lagi, tapi dengan susulan peluru trackingan dari seorang Jimmy dibantu Leon Deset mendapatkan 2 player, tertinggal 1 saja. Akankah Dok selamat atau tidak? Tidak selamat. Semuanya digagalkan oleh 3 player aktif dari Yudu Alliance. 4 tim tersisa. Yudu Alliance Bigetron. 2 Bigetron mewakilkan Indonesia untuk berada di late game saat ini. Dia Leon Deset kembali dibalaskan dari Genfos ketika NG ditembak, dibalaskan oleh Red Alliance. Yap, Red Alliance masih dengan pemain mereka, namun memang yang aku perhatikan adalah bagaimana produktivitas yang dilakukan oleh Yudu Alliance. Mereka tersisa tinggal 3 pemain tadi ya, sekarang udah 11 eliminasi. Tentu ini akan menyulitkan untuk tim Yudu Alliance, tapi tidak, ternyata satu pemain dari tim Bigetron NG dipulangkan. Terlihat tadi Leon Pang yang berusaha untuk menyeberang ke area pom bensin. Tersisa 2 pemain lagi, Foxy dan juga Luxy, yang terus menjepit keberadaan Yudu Alliance. Tapi keberadaan mereka pun sepertinya tidak aman karena pemain-pemain dari tim yang lihat ada Foxy, tembakan masuk tapi tidak sampai menumbangkan half HP bar dia dapatkan. Dan Fos Proning kali ini karena terlihat memang posisi dari tim Bigetron Red Alliance sendiri udah cukup aman ya. Udah dapatan zona, ada satu pemain di area selatan yang sudah bergerak sepertinya untuk di grup. Di sisi kiri ada DRS yang nggak mau juga untuk melakukan fight. No, ternyata Bigetron NG ada. Begitupun Bigetron terus melihat ke bagian Yudu Alliance. Yudu Alliance kalian sebentar lagi benar-benar akan dimakan dari berbagai arah. Sini pun lolos touchdown di bagian tebing, tapi dengan low. Sebuah penyambutan yang begitu baik. Adik Kluk belum tahu akan membuahkan hasil ataupun tidak, akan berbuat hal apa. Dia masih bersembunyi bagian dalam asap. Tembakan belum dilontarkan. Dengan kesibukan kali ini antara Bigetron bersama Yudu Alliance, DRS pun masih tetap berdiam diri, tidak membuat hal apapun. Mereka berada semuanya numpuk di bagian satu titik. Ini kalau sampai mereka blunder sih sayang banget, karena mereka bisa join menjadi orang terpati. Tapi kali ini mereka tetap santai aja dan mulai maju dengan killer. Apa yang dilakukan killer DBS tidak berbuahkan hasil, tapi dengan teman-temannya yang lebih banyak masih bisa melakukan hal yang baik, membackup sehingga Bigetron tumbang 1, tersisa 2 player aktif. Berimbang saat ini, granat kembali disusulkan lagi, dimasak lagi. Tapi ternyata DRS masih bisa ada waktu menyelamatkan kembali beberapa rekan temannya lagi.
Sebuah kepercayaan diri yang ingin dilakukan oleh Satarles pun tidak bisa membuahkan hasil lagi. 2 lawan 2, Giantai berdansa di bagian lantai 1, Free Fire dengan sebuah UMP dan akhirnya Bigetron memecahkan semua kekuatan lawan di bagian late game. DRS tidak dikasih main, tidak dikasih hal yang lebih berani lagi. Dipatah. Yang ngebuat sisi Ki itu bakal sepi terus Ki. Mereka nggak akan mau Iya. ambil resiko ngeluting jauh-jauh yang pada akhirnya mereka susah masuk ke area zone. Area pergudangan tanpa disadari ketika adanya pergerakan tambahan dari alter ego dengan sebuah loncatan yang membuat sedikit step yang semakin tipis untuk didengarkan. Perlahan-lahan Genfos akan mengendap-endap, tidak membuat step semakin berdekatan, tapi Alpha sudah bakal menyadari Genfos lah yang terkena sebuah kejutan. Oh my god! Aduh, Genfos tidak disadari, tapi Alpha terlalu terbuka posisinya. Masih ada lapar yang bisa membalaskan atas Genfos yang sudah terpulangkan. Regroup akan segera di last man standing. Dia harus berjuang. Nah, ini yang saya katakan tadi ketika DRS fokus setup ke bagian lain, entry dari lain, dari shelter, ternyata NC bisa membackstep ke bagian area mereka. Snorlax masih sementara melakukan revive, tapi pergerakan lebih dekat, cepat dilakukan oleh player-player dari Bigetron next game. Tapi bala bantuan bakal datang lagi. Sebuah pergerakan, namun cuma lewat, cuma membuat ke-distract aja. Tapi Nomercy tidak ingin datang untuk join karena dia seorang diri. Dengan keberhasilan revive yang dilakukan oleh player-player dari DRS, Bigetron next NG akan kehilangan lagi sebuah elim yang sebenarnya cepat untuk didapatkan, dan ada backupan yang mungkin saja bisa didapatkan dari Killer, tapi Killer sedikit membanting karena entry yang ingin dituju sedari awal baru mulai muncul. Masih bertahan 3 player di bagian area rumah merah. Snorlax pun berada di posisi yang bisa saja kembali nge-counter ke area player-player dari BTR. Tapi kalau sampai datangnya Yudu lagi, ini akan benar-benar pecah seru di area Miltau di dia. Soalnya Ki, DRS mereka harus tadi Benar. susah sih. Iya, susah banget itu karena mereka bermain tidak terlalu kalkulasi. Mereka berpikir bahwa entry dari Milta tuh kayaknya tidak terlalu besar, dikit aja, tapi ternyata diisi oleh beberapa tim Indonesia, dan ternyata Foxy harus terkonek oleh granat balas dari tim DRS. Jatuh satu persatu, bahkan hasil tidak bisa berbuat banyak, tapi Hasil lebih siap siaga juga untuk memotong dengan beberapa pre-fire. XMPL dari bagian kiri, Lucy bakal datang, tapi free shoot dari bagian pintu. Oh my god, sayang banget. NG, sebuah permainan, bahkan Leon Pan pun baru ingin datang untuk berjuang, ingin membantu. Ini hal yang sama karena Skiller masih jauh, dan juga Leon yang semakin bergerak ingin membantu dan bisa melihat lagi, memberikan low saja, tapi Hansil pun diterobos masuk membuat NG tersisa 1 player aktif mereka saja kali ini. Semoga Leon bisa dapat. Nice banget. Ini dia Leon yang kita tunggu-tunggu, sehingga membuat keadaan semakin sama, 2-1. Walaupun dari DRS masih 2, tapi setidaknya Leon berada di posisi yang bisa menyulik lagi 1 player, dan Killer benar-benar belum melakukan regroup sama sekali. Odi dia. Jauh banget ya Killer Reski. Iya. Tadi ada sedikit ini sebenarnya di media mapnya. Tadi kita lihat Bigetron ada di area bawah, sedangkan dia masih di Milta. Asli. Masih di Milta. Oh, bukan. Salah Ki. Itu ternyata Bigetron Red Alliance. Red Alliance. Aduh, aku nggak fokus nih gara-gara kepedesan ya. Untung Hansil masih bisa diselamatkan. Ya, tapi lu lihat ya, dari perang ini Yudu udah dengar dekat banget ini. Yudu bakal tahan situ. Siapapun yang menang, dia akan gerak kembali melalui area tersebut. Akan menjadi makanan terakhir kepada Yudu sejauh ini untuk tim-tim yang berada di main island di bagian Milta. Oke, dari bagian area perairan, Alter Eagle pun masih tertahan di area ujung juga. Red Alliance sudah nyaman lolos ke bagian No. Ya, cuma 2 tim aja yang berada untuk di circle saat ini. Nomercy, kita berharap dia bisa perlahan-lahan berenang sampai
menyentuh ke bagian pulau dan mengendap-endap di bagian area kontainer. Nah, kita bakal fokus juga Leon Decet ataupun Leon Pang yang masih terus berdansa. Satu player juga dari DRS terus nge-absen sehingga Leon bisa mendapatkan kepalanya. Dan kesempatan dengan knockout yang didapatkan membuat Hansil masih bisa terselamatkan kembali. Kemenangan juga masih besar bisa didapatkan, bisa dibalik lagi oleh Bigetron NG. Asalkan mereka tetap menjaga pada mereka. Leon dapat lagi 2 melawan 1 sehingga inilah kemenangan. Milta masih milik dari Indonesia. Titik-titik yang dimainkan Hansil dari kiri dan Leon belum tahu masih hidup ataupun tidak, tapi banyak yang menjadi nelayan saat ini dan masih ada satu player aktif dari Pikmi untuk tetap menjaga placement mereka. Skyurak ketika mereka menahan alter ego untuk melewati area sekitar dari Milta Pau. Jadi barusan 3 pemain doang kan? Iya, karena Genfos ketangkap tadi di Lipovka dan ini masih ada kesempatan besar juga. Gak apa-apa kehilangan, setidaknya mereka tahu untuk melepaskan hal yang tidak terlalu worth it ataupun bertahan lama, dapat kesempatan. Scalera kali ini bakal benar-benar nyayur. Ya, cari informasi teman-temannya yang berada di bagian bawah, bakal eksekusi aja, bakal membersihkan. Bigetron masih sangat-sangat aman di Novo Repnoye, tidak sama sekali ada yang mengganggu mereka. Oh, itu terbuka. Oh iya, masuk tembakan Suksi ke area Ichi. Terlihat Ichi juga masih jauh dari posisi tim Falcon yang lainnya. Harusnya sih dengan sangat mudah jadi pulang. Ya, Ninja habis di revive tenggelam, karena tidak dikasih nafas. Hansil, nice try sudah. Anak muda dari NG, tidak apa-apa, perjuangan mereka benar-benar sulit juga, try hard sekali. Dan apa yang sudah dihasilkan oleh mereka berbuahkan hal manis juga, perlahan untuk memboosting, tapi di sisi lain T2K perlahan untuk menerobos lagi ke area rumah orang kaya. Namun masih ada beberapa pergerakan karena yang lain masih bisa membantu dari knockout yang ada, tapi Satalis ternyata langsung di end. Sayang sekali dia bukan berada bagian dalam rumah melainkan di area luar sehingga lawan mereka begitu gampang. Dahulu boostingan yang sudah dimiliki Noob dimainkan, berarti yang tidak main adalah Ichi top action. Satu lagi siapa ya main Falcon? Bang. Apaan Bang? Bukan Ki, ada Ki, gue lupa lah. Pokoknya ini Noob nih juga baru dimainkan nih player. Iya, Noob ini baru banget dia. Lupa, nanti kita ingat-ingat lagi ya siapa pemain Nirset keempat. Nirs. Itu dia yang Nirs dimainkan. Jadi istirahat dulu untuk dicoba-coba lagi player-player baru mereka untuk mendapatkan jam yang sama. Granat Sutterless, please dapat itu low, tapi tenang, jangan sampai over karena sama-sama punya kualitas aim yang kuat. Hingga bagaimana utility yang masih dimiliki masih ada, dimanfaatkan dulu. Kocek dari kiri dan kanan, awas dari kanan jendela bisa lolos, tapi ada asap jadi batasan menutup. Waduh, masuk aduh sayang banget. Sutterless harus tumbang di bagian lantai 1. Zuxi masih berada di bagian lantai 2 dengan DBS-nya akan menunggu saja, tapi jangan sampai adanya jebolan dari bagian jendela karena dari arah seberang bisa melihat hal tersebut. Zuxi akan menjadi penyelamat. Harapan terakhir itu baru yang saya katakan, bisa saya terlihat dari bagian jendela dan didapatkan dari player-player. Oke, Hora masih berzigzag seorang Sky dengan Kar. Belum dapatnya senjata auto atau mungkin beberapa senjata yang lebih proper lagi untuk melakukan fight. Tapi cukup tenang tadi dia. Juga sudah mulai dimainkan titik-titik. Tapi Abimanyu di sisi lain, oh my god, Leon Decet pun tertangkap. Langsung menjadi elimination. Karena kita tahu tadi, itu tadi Red Alliance Tank, tapi gerakan juga ataupun tidak adanya pergeseran sehingga jalur-jalur mereka selalu membuat mereka bertemu di dia. Ya, memang ini adalah jalur hafalan. PIF itu pemain mereka didapatkan juga oleh seorang Foxy tadi di sisi dari mereka. Namun Hora sudah makin maju ke area Yuduk Alliance. Trigger disiplin dijalankan
oleh anak-anak dari tim Hora. Apakah akan ada kesempatan untuk Caleb mendapatkan seorang Mafia Ninja? Namun Mafia Ninja masih agak ragu. Di sisi lain Falcon satu persatu ditumbangkan oleh tim Bigetron Red Alliance. Namun trading terjadi. Zuxi ditumbangkan dengan menggunakan granat. Oh no, Alter Ego pun bertemu juga dengan RRQ. Sayang sekali, top ditumbangkan. Namun di camp Bravo ini satu pemain dari tim Yuduk Lion sudah tidak bisa kemana-mana. Seorang Flex, dua pemain tersisa akan dihadapi oleh empat pemain dari tim Hora. Hura, 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 hura. Semakin menunjukkan ketajaman mereka. Setiap ruangan dibersihkan, dikelirin. Tapi ternyata Falcon pun rata dari Bigetron Red Alliance. Nice banget. Dengan setelah kita melihat banyaknya berjatuhan player-player termasuk dari Indonesia. Oh my god. Sam9 Aduh, datang juga. Aduh, tumbang lagi. Aduh, ditabrak lagi. Oh my god, memang berpotensi banget, besar banget. Apalagi Rangel aja, mereka membangun tempo third party aja banyak. Apalagi Sanok yang sekecil ini. Mereka lebih menggila-gila lagi. Hura yang dari tadinya terlalu kuat sudah mulai bertumbangan. Satar pun di end. 4MV pun datang. 4MV Ya ampun, datang. di mana sini mereka? Nggak tahu. Painan apa di bagian mana? Masih Iya, sekitaran ini ini. observer cuma pindah dulu. Napa bosen juga kita lihat Camp Bravo yang pasif kayak Asli. gini gitu. Berlama-lama di sini dan Jimmy tertumbangkan oleh Blue Zone. Kita harapkan bisa pindah ke POV yang lebih ramai seperti tadi. Akhirnya beres area Camp Bravo. Ayo pindah Pak Ops. Nah, itu dia. Circle menuju ke SMB. Sekarang Circle juga menuju ke pulau yang berbeda lagi. Dan ada perairan yang harus dilalui. RRQ sudah aman. Ada 3 tim Indonesia yang sudah aman. Pikmi juga bisa mungkin lolos dari illegal point. Tapi selain Slapar Les dengan proning shootnya bisa menuju ke area player N. Langsung N. 4MV mulai berguguran satu persatu. Lihat pemadatan terjadi dari bagian kanan. Bakal datang NG lagi. Oh my god. Hati ini akan padat dengan Indonesia. Ini mana Foin, Pikmi dan juga Bigetron NG. Tapi yang paling enak harusnya DRS. Jembatan kiri kosong. POV player dengan caster memanglah berbeda. Tapi kalau mereka perlahan-lahan terus mengumpulkan informasi harusnya bisa mendapatkan sebuah perjalanan yang mudah. Dari bagian sisi kiri lah. Parles akan terus berjuang juga. Dengan beberapa tembakan terus dibuka, dia harus kembali melanjutkan perjalanan untuk menyentuh ke bagian daratan. Yang dimana bisa saja terpakai sisa 2 bersama beberapa tim Indonesia bagian bawah cepat menyadari hal tersebut dan bisa lebih bersemangat lagi untuk mengejar poin ketertinggalan mereka dan mendekati ke area posisi atas. Iya, 89 berarti. Match kelima dan keenam masih ada Miramar yang tentu akan lebih meriah lagi. Oh, saya kira boring. Boringnya ada pasti. Setiap match tuh Pasti. di awal-awal boring, Kak. Cuman kayak di Sanok tadi kayaknya di awal-awal seru ya. Cuman yang bikin boringnya adalah ya cuman 30-an player aja yang tersisa kali ini. Tapi termasuk juga adanya tim Indonesia yang sudah mulai dijatuhkan hasil berganti bersama beberapa player dari Pikmi. Tadi sempat suksi dari Red Alliance pun tertangkap. Inilah yang harus dilakukan, inilah yang harus dilalui, inilah yang harus dialami. Namun dengan kesempatan kali ini Reza pun bermain untuk Foin, salah satu pendatang baru. Rekrutan yang cukup apik. Kita akan melihat bagaimana dengan Aim yang akan dipertontonkan untuk kita semua. Namun di sisi lain Awikbok bisa mengobrak-ngabrik dengan kedatangan player-player dari tim Bigetron NC sehingga menyisakan Luxi seorang diri. Foxy bersama Hansil pun tumbang, tapi Awikbok masih mempunyai utility. Perlahan-lahan akan dimasak sama-sama memasak granat. Dan dilakukan untuk memastikan poinnya aman dulu. Tidak ada waktu kesempatan karena yang datang juga adalah Zeta menjaga placement mereka juga, tapi itulah yang sudah terjadi apalagi ditabrak oleh player yang menggunakan MG3 ODDA. Itu dia. Belum, jangan kan ngomongin MG3-nya dari konteks player aja udah kalah jauh banget sih tadi kan ya seorang Maxius. Jadi harus direlakan tentu match kali ini. Apakah dengan sisa-sisa pemain yang ada mereka bisa memaksimalkan poin, karena sejauh ini
ini yang paling jauh. Hanya DRS Ki, cuman DRS yang masih utuh sama 4 pemain mereka, dan itu pun pasti mainnya bener-bener objektif, bener-bener pasif. Lihat, mereka belum dapat eliminasi sama sekali. Tapi di posisi ini kita akan lihat Laparos. Oh, touchdown, dia berhasil sampai di titik ini dengan kendaraan yang sudah berasap-asap tadi. PR berikutnya adalah ini ternyata kemponnya belum zona. Ke utara sedikit lagi, sekitar beberapa meter baru dia bisa. Mereka objektif ketika di akhir dipaksa untuk fight. Mereka lagi nggak panas, mereka di luar biasa sekali tembakannya tadi. Laparles dapatkan Lersumeri. Penasaran kemarin sih aku nggak memperhatikan di Pekado ada siapa aja antara NG dan tim lainnya, namun IHC akan menghadapi point membuat Sam9 masih berjalan dan PIV masih terbubuk di papan bawah klasemen. Wow, sebuah refleks yang begitu luar biasa. Yang sudah mendapatkan 4 elim, tapi RRQ juga tetap mendapatkan 4 elim. Tinggal bagaimana next stepnya, mereka juga terus mendapatkan tambahan poin-poin elim. Ini dia. Memang betul sekali Reski. Jangankan masih 4 player, 2 pemain tersisa saja mereka masih sangat bisa membalikan keadaan dan ngepres lawan, apalagi 4 pemain yang masih aktif. Kita lihat nih fight yang pecah antara Yudho Lions dan juga 4MV. Oh no, sayang banget gak pegang senjata tadi. Leon DZ, bahkan Jimmy pun tertumbangkan dengan sangat cepat. Reski, pemain Yudho Lions harus benar-benar dipush oleh anak-anak dari 4MV. Dan gak ada follow up lainnya. Mau berapa banyak peluru yang keluar, tapi sekali pelatuk DBS udah akhir sudah selesai. Kau pulang, shotgun sialan kata dia. Sial, sumpah ini. Lu mau berapa tembakan, mau MG3 pun, tapi kalau dia sekali pelatuk dan kena barang udah selesai karir Anda ya. Dan itu yang baru saja dialami oleh Baron dari 4MV. IC begitu pede aja, maju aja dengan pasti sekali klik kena langsung senyum. Udah habis. Aduh, tapi udah nih bang, udah nih ya, udah don ya. Tapi sabar, tadi BTR juga sempat terlihat di bagian elimination feed ada yang tumbang, Leon Pang juga, selanjutnya juga ada dari Red Alliance. Akankah adanya pertemuan kakak adik ataupun tidak? Dia terlalu fokus karena tadi kita masih baru saja berganti dari POV 1 yang ke 1 lagi. Namun saat ini akan terpantau NG masih tetap berdekatan, entry cukup padat. Sebelumnya juga masih ditahan oleh 4MV tadi, tapi akan berlanjut lagi. Falcon yang sudah mulai lumpuh karena Leon DZ akan datang memberikan sebuah kejutan dari area yang paling tinggi. Tapi Leon juga harus menyadari ada IC di bagian kanan yang bisa saja menabrak ataupun memberikan sebuah spray ke area Leon, dan bisa saja Leon langsung instan ke bagian area lobby. Top pun diamankan dari Luxi, berarti ditambahkan lagi elim. Ini hal yang terus menguntungkan untuk 4MV. Tapi kita harapkan tim Indonesia lainnya bisa memanfaatkan kondisi karena RRQ masih bertahan, poin bertahan, double Bigetron pun bertahan. Bisa lah ya, bisa banget lah buat mereka. Salah satu tim aja dapetin WCD. Yap, benar. Satu aja. Let's go. Oh itulah, dia berputar-putar terus tuh menghantui di belakang poin tadi. Poin harus hati-hati karena lah ada bahaya di bagian belakang. Snap bakal tarik mengurungkan niatnya karena Circle bakal menutup, tidak worth it lagi untuk membangun sebuah fight. Apalagi kalau sampai dia knock out. Namun RRQ beberapanya sudah mulai membuka jalan lagi ke bagian depan. Masuk langsung ke bagian area. Sebuah mangkok kali ini berdekatan langsung dengan Satarles, membahayakan kepada player-player dari RRQ yang benar sekali. Satu mulai bertumbangan di end langsung oleh Satar, tapi Satar langsung saja di gangbang kali ini turun ke bagian lantai 1 tanpa ada bantuan. Sam9 masih menunggu momentum ketika perpecahan lagi. Sam9 bisa join ke area tersebut kali ini. Satar juga tentu butuh bantuan karena lihat 3 temannya masih berada di bagian area kanan. Suksi sudah kembali bergerak. Kapten akan datang ke area rumah dewa. Yap, betul sekali. Dan Satarles datang tiba-tiba tidak memegang senjata sama sekali lawan tadi. Oh no, no mercy. Lagi dan lagi dibuat agak sedikit panik
dengan kedatangan seorang Satar yang mana Satar belum sempat untuk melakukan healing. Tapi kali ini Gen Fuxi lain mendapatkan seorang Skyhora. Oh Itu loh. no, nggak sempat terfinish. Bahkan satu pemain hanya dibuat low oleh seorang Genfos. Genfos akan bergerak kemana karena tentu udah masuk informasi dari pemain-pemain tim Hora lainnya ke seorang Malik Sky berusaha di revive kali ini. Apa yang terjadi? Oh no, Genfos masuk tadi damage dari Malik. Apakah Genfos bisa selamat karena posisinya sangat terbuka? Dan kali ini Zuxi belum terlihat akan membantu Genfos karena posisi dari seorang Zuxi pun masih terpaut agak jauh dari pemain ini. Ya, benar sekali, masih terus bermain dari bagian lantai 1 dan juga lantai 2. Pertemuan yang masih sengit, sebuah ketenangan yang dimainkan, tapi ada sebuah bakaran dari area lantai 2 Molotov ketika Rules player-playernya bisa mendapatkan ke area Indonesia. Ternyata ada Zeta juga memanfaatkan hal tersebut. Bigetron Red Alliance menyisakan seorang Genfos yang membuat kita kembali mengingatkan momen-momen tersebut seperti Ryzen yang pernah berkamuflase di satu buah tanaman di bagian Mira, yang lain bonyok-bonyokan, dan masih menunggu mereka akan melepaskan area tersebut atau tidak. Kalau sampai ke situ lagi, mereka harusnya juga tidak langsung dikompon, bisa naik ke bagian bukit kanan. Karena kalau mereka misalkan circle ke situ dan mereka dikompon, mereka bakal benar-benar dibungkus habis-habisan oleh dia. Tadi masih di pemain Hora saja dan di Elimination Broadcast juga tidak terlihat adanya eliminasi yang masuk. Dan ini dia baru terlihat, ternyata Luxi tertumbangkan oleh seorang Masius. Voin bertemu dengan NG. Dari Hura saat ini tentu juga kembali ke area Genfos karena ada sebuah momentum yang bisa saja kembali diciptakan, namun dari beberapa pergerakan Reza akan kembali membuka jalan, tapi terspray dengan free shot. Reza tertangkap, langsung dijatuhkan tanpa ada bala-balasan dari rekan teman-teman yang lain, tapi poinnya juga tetap masuk pada tim dari Indonesia. Begitu susul datang dari Zeta, Bigetron NG bakal mengontrol jalannya pertandingan untuk dari bagian sisi selatan. Lihat bagaimana setiap penyebaran mereka semua terpantau menuju ke area titik yang ingin dimainkan oleh mereka, ingin yang didapatkan oleh mereka. Berlanjut, Escalera akan bermain juga melawan Sam9. Masih menunggu, tapi itu orang masak granat. Luyu masa di situ saja, Luyu. Bergerak dimarahin, dimarahin. Anak orang dimarahin sama Reski. Ya biarin Laki. Dia juga lagi PW tadi, padahal ditegur jadi pindahkannya. Tapi dengan teguran Reski, Luyu masih terselamatkan sejauh ini. Tituke dipulangkan ke area lobby. Oh no, terlihat Maxius dari sisi atas dari Foxy. Itu dengan mini 14 cukup tajam tadi membuat setengah HP bar. Maxius harus dibangkitkan kembali menjadi pemain terakhir yang bertahan dari tim Voin Dangki. Sejauh ini memang Voin Dangki masih terus meracik formula mereka ya, bagaimana cara bermainnya, bagaimana cara komunikasinya, karena bisa dibilang ada perombakan setengah player gitu. Ada yang tidak lanjut bermain lagi, ada beberapa pemain baru masuk, nggak setengah, bahkan lebih dari setengah gitu, kayak Rezak, terus ada seorang Leon juga. Jadi mereka harus punya tambahan lagi di bagian belakang, tapi yang benar-benar tak terbaca. Gen, aduh, wih, tipis banget loh. Adakah hit dirasakan? Dan Leon Pang juga yang merasakan hal tersebut, dan akhirnya Genfos terpulangkan. Nice try untuk perjalanan Red Alliance kali ini. Lanjut, 5 tim tersisa, 3-1-2-1-2. 3-1-2-1-2. Hurrah, masih memantau, ingin mendapatkan satu buah knockout mungkin ke area next gen, baru mereka bisa menerobos lagi ke bagian depan. Utility masih ada, masih dimainkan dari seorang Foxy. Connect ke 1, bahkan hampir mendapatkan 2, karena kita tahu Skyura pun low di sana. Satu granat yang benar-benar luar biasa. Player yang semakin komplit dari segi skill, close combat, long range, rotasi, game sense, utility pun semua baik untuk dimainkan ataupun yang dimiliki dari next gen saat ini. Yang berbeda kali ini adalah
sama-sama the last man yang harus bertemu di bagian area kanan dari circle saat ini. Ya, C masih terus memprediksi keberadaan dari seorang Maxius, tapi jarak dari Maxius benar-benarlah jauh. Siol, akankah dia meninggalkan dan belum terlihat juga, dan dia akan menyentuh terlebih dulu ke bagian atas ketimbang Maxius. Airdrop belum tahu sudah diambil ataupun tidak. Kalau belum, benar belum, dan dia mendapatkan vest 3 dan juga helm 3 yang lebih baik lagi, lebih kuat, tapi granat terus dibombardir seorang Maxius menuju ke area seorang Zeo. Oke, baiklah. Kita masih menunggu bagaimana. Berbuka tadi. Itu dia langsung dihabiskan. Tidak, ternyata miss the shot. Maxius agak getar nampaknya, sehingga tidak terlalu on point tembakan ke area seorang Ziol. Malah Ziol diselamatkan oleh anak-anak Bigetron Next Gen. Ada satu tim yang benar-benar menghentaskan perjalanan Maxius tadi. Maxius, sayang banget. Coba lebih sabar sedikit, tapi tidak masalah lah ya. Itu beda lagi ketika apa yang dialami oleh player di lapangan. Kita hanya bisa berkomentar saja. Ziol terus menghujani beberapa utility ke area satu pemain dari tim Bigetron Next Gen. Tentu sangat diuntungkan Next Gen dengan 3 pemain mereka, sedangkan Sam9 2 pemain. IHC satu pemainnya ini bisa saja menggoyahkan dari antara dua lawan mereka ini. Namun Sam9 betul-betul sabar cuy. Dia tahu siapa yang dia akan hadapi. Dia nggak terlalu banyak bergerak maju. Ternyata Ziol ditumbangkan oleh seorang Brian. 3 melawan 2 kali ini maju. Brian melemparkan ke area depan. Masih terus dilontarkan beberapa utility termasuk smoke untuk menutup vision anak-anak dari Bigetron Next Gen. Ada granat yang datang. Ternyata Brian tidak bisa kemana-mana. Hanschill cepat sekali. Luyu last player standing. Bisakah dia mendapatkan seorang Leon Pang jump shot? Tidak bisa kemana-mana. Bahkan winner chicken dinner untuk Bigetron Next Generation. Itu dia. Sudah mulai terculik satu persatu, bro. Oh, sebuah hal yang tidak terlalu baik dialami oleh RRQ kali ini. Tapi gak apa-apa, lagi dan lagi gagal pun tetap poin kembali kepada tim Indonesia. Tapi Yudho Lions kembali harus menjalankan fight mereka di bagian Los Leones masih dengan Mabetex. Mabetex masih tetap stay, tapi di sisi lain Yudi gak apa-apa, makin banyak match tuh capek. Ya, udah capek. Cuman masalahnya ini teman-teman di balik layar kita ini orang yang gue sebutin tadi. Dia kan mana tahu kita ngomong apa, ntar dikira kita ngomongin dia, padahal kan gue ngomongin dia. Ke bagian atas Mabetex. Ya sekarang udah 52 ya poin dari Mabetex. Tapi udah dong, gak usah ketawa mulu dulu. Saya ketrigger mulu nih, tapi kita balik lagi ya. Beda hanya 1 poin sejauh ini. Mabetex kalau dipulangkan akan bakal PR banget sih. Tapi ternyata kali ini Okta, oh no, bisa menang. Tidak bisa menang sepertinya Reski. Backupnya masih agak jauh di belakang. Boychill akan follow up. Dipulangkan Okta, 3 pemain Rosemary tertumbangkan kali ini. Bisakah Boychill mengubah segalanya? Karena posisinya cukup dekat kali ini terbangunkan. Oh, 3 lawan 1 harus sekarang terbangkitkan. 1 pemain dari tim T2K cukup matang. Oh, tidak. Kita tidak harapkan ini terjadi, tapi apa yang terjadi tetaplah harus terus berjalan ini match ya. Ada yang udah melakukan healing di bawah, melakukan potongan granat, terus berikan tembakan. Meledak sendiri. Turu, benar-benar turu. Dia nggak fokus karena dia butuh turu. Namun di sisi lain Escalera berhasil menumbangkan 1 pemain dari alter ego lainnya. Alpha tertake low edge speed, dan ternyata mengubah segalanya. Tidak bisa. Alpha harus diculik dari arah jauh oleh seorang Zygote. Wow, Zygote akhirnya dimainkan setelah lama. Tapi pastinya dia tidak ingin kehilangan dari tontonan dari teman-temannya yang terus bermain, agar dia tidak kehilangan juga gameplay seperti apa yang dimainkan oleh lawan dan juga teman-temannya tersebut. dia berlanjut juga kali ini. Amunisi yang dimiliki oleh mereka juga dan bisa menjaga badan mereka. Falcon masih menahan, tapi itu dia yang baru saja kita katakan. Genfos sudah memberikan knockout ke area lawan mereka adalah
Dok juga harus bisa cepat digagalkan, bahkan bisa saja di end lebih baik lagi karena Dok juga beberapa kali terlalu menyulitkan ke tim-tim Indonesia dia. Ya, memang banyak yang tersulitkan. Tertawa terus Reski. Kenapa dia ketawa Dok nih? Apa hubungannya sama Dok? Gak ada hubungannya sama Dok. Oh enggak ya? Enggak ada Gak ya? hubungannya sama itu tuh. Lebih Masih ke itu. ini ya. Kayak lebih, Apex juga ketangkap lagi bro. Apex, ya Apex ketangkap sama anak dari Bigetro. Refus pun ditangkap oleh Satarles dan Luxi mendapatkan Apex. Dihantamkan saja. Dok menjadi pemain terakhir. Refus gak bisa diselamatkan sepertinya. Harusnya ini adalah momentum untuk Bigetron bisa menghantaskan perjalanan dari 4MV. Dicari terus smoke. Aduh, RRQ dipulangkan di posisi 13. Bom. Terus dilakukan tembakan dan rata pulang. 4MV tidak membawa poin sama sekali. Posisi mereka, poin mereka terhentikan, dan kesempatan Red Alliance dengan 70 poin. T2K sudah rata, poin mati. Untuk sempat cuma beberapa tim mengisi ke pergantian titik yang ingin dimainkan oleh mereka, tapi lapar les. Bisa terpantau dari pantauan seorang Top, bahkan langsung di M. Aduh Top, kali 8 mininya. Berbahaya sekali. Lihat jarak yang ditempuh jauh banget. Perbandingan dari dua bukit yang berbeda. Bahkan IHC juga bakal datang lagi. IHC ini. Apa ya? Apa Ki? Apa ya dari IHC ini? Tim yang berada di bagian bawah. Tidak diharapkan mereka ini ya. Tapi nyebelin banget. asli. Mereka semenjak main di Gamers Grand Rumble kali ini selalu mengganggu keberadaan dari lawan-lawan yang ada di depan. Padahal dari yang tidak ada sampai tiba-tiba mereka muncul gitu. IHC kali ini mereka bergerak menuju ke area zona, tidak berani lewat selatan sepertinya. Akan terus bergerak coba melalui sisi barat. Luxi ditumbangkan oleh pemain dari Falcon dan langsung dipulangkan oleh Top. Last player standing, pemain terakhir dari Bigetron Red Alliance. Mampukah dia untuk mendapatkan placement yang lebih baik? Dan Genfos ditangkap sama Ichi. Bigetron Red Alliance dipulangkan di posisi yang ke-11 dengan 4 eliminasi. Ini masih bisa Bigetron lagi dan lagi menjadi pengganggu fight antara tim yang sedang melakukan peperangan. Hanskill nggak mau diem, dia pinter banget dan noob benar-benar dipulangkan. Bergeser sedikit, Hanskill masih bisa selamat, dia melakukan healing. Sisa 4 pemain, bukan tersisa, masih 4 pemain untuk tim Bigetron Next Gen. Tentu mereka sangat-sangat ingin mengambil posisi 4MV. 93 poin, 90 poin harusnya bisa sih. 9. Oh enggak, ini udah ditambah berarti Kia. Elimnya ditambah. Oke. Aku baru mengerti. Berarti lihat bagaimana seorang Himsan nggak punya sama sekali healing kayaknya Ki, karena nggak bangkit HP barnya segitu aja. Iya, low banget. Kesempatan kita terlihat. Leon jangan sampai tumbang, akan menyulitkan lagi karena ini waktu dimana jangan sampai knockout karena teman-teman semua juga pada sibuk lagi, akan memakan banyak waktu. Dua player dari NG yang nge-press lagi dan ternyata POV dari Himson juga masih bertuju karena akan membantu temannya yang semakin dipepet. Himson tumbang karena dia low, tidak ada darah lagi, tidak ada kalkulasi sebelumnya yang dimainkan oleh mereka sehingga Yudo Alliance bisa memulangkan Ura ke bagian area lobby. Pikmi saat ini masih kuat, 4 player aktif berada di bagian atas tapi tidak terlalu dalam dari segi circle saat ini. Dan yang sulit adalah DRS dibandingkan dari bagian 2 tempat. Ada BTR, ada juga Yudo Alliance, satu persatu sudah mulai tumbang. Jatuh adanya Giante, tapi XMPL dia harus berputar otak, satu buah pohon, satu buah cekungan yang bisa bertahan sejauh ini. Tapi dari BTR juga belum bisa berbuat banyak karena ketika mereka sedikit maju aja bisa join datang dari Pikmi ke bagian area mereka. Jadi agak sedikit teralihkan fokus mereka, berganti setiap POV ataupun angle. Namun dari pergerakan mereka
bisa meratakan dan mendapatkan kesempatan area yang bisa dimainkan dan tak terlihat oleh area lawan. Namun sejauh ini Yudu Alliance semakin dekat juga. Belum tahu mereka masih punya banyak granat atau tidak, karena yang terpantau dari beberapa waktu sebelumnya mereka sudah aktifkan utility mereka. Ini tiba-tiba bisa muncul lagi si Kiluk di perebutan dari ini ya, dari Road to Glory-nya. Hansil tadi melintas, untung tidak ter-take down dia. Posisi dari Yudu Alliance saat ini tidak terlalu baik karena Leon DZ pun bergerak untuk turun ke area bawah. Pygmy akan fight dengan Bigatron. Sementara pemain dari Yudu Alliance dilupakan saja oleh dua tim ini. Mereka akan fokus terlebih dahulu. Bigatron Next Gen tiba-tiba tinggal dua pemain. Pygmy apakah mereka bisa mendapatkan WCD atau tidak? Karena Hansil jauh sekali posisinya. Dari rekan yang lainnya, satu pemain yang akan bertahan. Ini akan sulit tentunya. Ya, benar sekali, Hansil masih berjuang. Wow. Nice try untuk NG dan Pygmy. Kemenangan semakin beradu fight dengan yang lain, karena tadi posisi mereka yang di atas tuh biasanya knock aja kan, ini sampai dengan end loh. Gila banget, gue gak tahu POV-nya tadi seperti apa. POV yang tidak kita lihat ya. Iya. Cuman selalu sih kalau misalnya yang main professional player kayak gini, professional player SA dan SEA gitu ya, yang gak akan ketebak. Dan Pygmy kembali mengambil tahta mereka. 3 digit pertama pada Grand Final kali ini direbut oleh Pygmy. Sangat manis mereka mengakhiri hari ini. Tentu akan motivasinya lebih besar lagi di hari esok, hari ketiga kita. 104 poin mereka kumpul. Falcons naik, Red Aliens, Void Donkey bertahan di lembar pertama, Yudu Alliance di lembar pertama. Berarti tim Indonesia lainnya harus lebih bangkit, termasuk Alter Ego. Mereka kembali lagi turun di lembar yang kedua. Yap, bersama RRQ tentunya ya. Tapi kita berharap Artigo masih ada perkembangan naik turun. Baca kembali. Kali aku ini ada lagi. Ini tadi ada juga. Dari situ kecil. Bisa deh kok. Bisa. Kau main di situ. Ya adik kok maunya. Aku hilang. Mau cek, lihat. Gimana nih, Help! ya Allah, Watch ya out! Allah, ya Allah, bodohnya aku. Di mana sih itu, Hin? Kau ni ya, aman kali kau Watch ni ya. out! Tu tempat dekat tombol. Watch out! Ada pula yang pakai Thank you. mati budak ni. Their vehicle is smoking. Karpet dia pecah lah. Tak tahu. Ah, mana yang gitu asing tadi ya? Yang bacot lu. Mana lu? Oh lagi ya. Ah lu ha? Singa. Watch Berhenti dia out! tak buket. Mana lu? Marked a location. Mana sih dia? Ipon apa disupply, Cok? Bisa kah kasih tahu abang? Watch out! Situ sih. Watch out! Hah? Mana sih? Cabut. Ini ngepron. Help! Lumak bab. Marked a location. Ya, ada enggak plan? Anjing, pengen babi kau. Mana singanya, man? Sil 30 kill ni, man. Hahaha. Minta skop kali 4. Skop kali 4 apa minta? Looting je kali 4 tu. Wait, aku terbangin. Ya, 30 babi. Mati dapat singa kah, wait om.
Dapat single ternyam bulat aku. Nah, Di scam sih ni. jom bulat kau. Sampai buat video kau.